Perkenalkan, nama saya Sifaida Sabulan Junia. Saya dari kelas 5 PJJA dengan NIM 2223021274. Jadi pada hari ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara menentukan perkerasan jalan dari jalan yang telah kita buat sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membuat ada galian timbunan, super elevasi, dan trase jalan. Untuk tugas yang sebelumnya itu kita menentukan ESA 5-nya ini untuk lajur. Kemudian yang sekarang kita akan menentukan ESA 5 untuk bahu jalan. Jadi di sini untuk yang kemarin kita mendapatkan nilai sekitar 18 juta. Kemudian untuk bahu perkerasan lentu jalan tol harus memiliki kekuatan struktur 10% dari struktur perkerasan lentur pada lajur lalu lintas. Jadi di sini kita akan menaruh nilai 10% dari jumlah ESA, yaitu berarti 10% 0,1 dikali dengan nilai ESA. Kemudian yang ini juga 0,1 dikali dengan ESA. Jadi ini didapatkan nilai 1.858.802. Ini merupakan untuk bahu. Dan ini untuk lajur. Setelah didapatkan, kita akan masuk ke Civil 3D. Kita klik assembly, create assembly. Kemudian di sini name saya pakai pot 11. Assembly tipnya itu pakai undivided crown rod. Kemudian oke. Kita pilih di mana saja. Dari sini. Oke, kemudian kalau sudah muncul seperti ini, kita klik ininya. Kemudian klik tool palette. Kita klik tool palette, di sini akan muncul jenis-jenisnya. Kita akan pilih ke bagian lens, kemudian lens super elevation AOR. Nanti akan muncul di sebelah kiri propertiesnya. Kemudian nanti scroll ke bawah sampai ke parameters. Ini di bagian side-nya kita membuat di bagian kanannya dulu. Dengan width-nya itu 3,5 sesuai dengan perhitungan kriteria jalan. Di sini lebar jalurnya 3,5 meter. Kemudian default slope-nya 2%. Kemudian untuk pave one depth-nya kita sesuaikan di sini. Nah, di sini untuk lajurnya di sini dia ESA 5-nya 18.588.024. Berarti dia lebih dari di sini 18 juta. Maka dia lebih dari 15 sampai 30. Jadi di sini kita akan menggunakan tebalnya 0,4 untuk ACWC. Untuk ACWC-nya di sini berarti 0,40. Kemudian pave 2 depth-nya
Sini karena nilainya sama kita pakai 80, berarti 0,80. Kemudian base AC base-nya, oh salah, yang PEV2 depth-nya ini kita menggunakan 60. Maaf, sebelumnya saya bilang 80. ACBC-nya kita ganti jadi di sini 60. Ini berarti 60. Base-nya baru 80. AC base-nya 80. 80 meter. Kemudian sub base-nya di sini 200. Kemudian kita klik sebelah sini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita ganti sebelah kiri. Dia akan langsung seperti ini. Kemudian, oke. Nah, kemudian kita akan membuat bahu jalan. Yang tadi kita di lens, di sini kita ganti ke shoulder. Kemudian ke shoulder extend all. Nah, sama seperti tadi, kita akan sesuaikan dengan perhitungannya. Nah, di bagian parameter di sini kita akan coba membuat di sebelah kanannya dulu. Nah, di sini shoulder width-nya itu, lebar bahunya itu 1,5 meter. Berarti di sini kita ganti 1,5. Shoulder slope-nya itu kita super elevasi bahunya 5%. Bahunya kita 5%. Kemudian yang ini kita ganti 1:1. Yang ini sama. Kemudian PEV depth-nya itu yang pertama 60 untuk ACWC-nya. Sini kita ganti 60. Kemudian PEV2-nya ACWC-nya 0. Kita taruh saja 0. Kemudian base depth-nya itu 200. Lapis pondasi agregat kelas A-nya 200. Nah, ini untuk sub base depth-nya ini kita sesuaikan agar tidak lebih panjang atau lebih dalam dari lajurnya. Sini kita buat ulang, sini 5%. Nah, di sini 200. Berarti di sini kita pakai 200. Jika sudah, kita tinggal klik di bagian sini. Nah, kalau misalnya dia masih terlalu dalam, kita hasilnya tidak dapat atau tebal bahu jalan itu lebih tebal dari lajurnya. Di sini kita akan buat ulang dari awal dan kita pakai perkiraan. Kita buat bagian sebelah kanan dulu. 5%. Banding 1. Kemudian di sini 40. Sini 0. Sini 200. Di sini kita coba pakai sub base depth-nya itu 140. Kemudian kita klik di sini. Nah, ternyata ini sudah sama daripada yang tadi. Ini kita ganti saja sebelah kiri. Kemudian klik di sini. Kemudian oke. Nah, di sini kita sudah membuat tebal perkerasannya. Kemudian di bagian pilihan sini yang tadi kita sebelumnya lensnya lens super elevation, shoulder, kemudian kita pilih ke daylight, terus klik
daylight bands. Kemudian kita ganti di parametersnya ini. Sebelumnya kita pakai yang left untuk bagian kiri, kemudian kita klik di ujung sini. Kemudian dia akan muncul daylight bands-nya. Kemudian kita ganti sisi sebelah kanan. Kemudian dia akan muncul daylight bands-nya layout mode. Sudah, kita kembali ke trase jalan. Di trase jalan sini, sebelumnya kita ini dulu supaya laptop. Kemudian di sini kalau sudah kita klik ini di bagian palettes, terus di toolspace bagian survei. Kemudian klik koridor. Klik koridor lagi. Kemudian di sini ganti nama jadi koridor 1 atau apapun itu. Koridor stylenya basic. Kemudian alignmentnya trase jalan. Profilnya kita pakai kontur 1. Kemudian assembly-nya kita pakai dari yang tadi kita sudah buat. Saya pakai nama potongan satu-satu. Kemudian target surface-nya kontur 1. Kemudian oke. Setelah itu apply. Rebuild the corridor. Kemudian dia akan apply otomatis. Dia akan muncul. Nah, jadi di trase jalannya di sini dia akan muncul seperti ini. Setelah itu kita klik sample lines. Kemudian klik di sini trase jalannya. Klik enter, kemudian ini klik OK. Nah, di sini kita beri nama. Nah, yang di sini namanya biarkan, terus kita klik OK. Klik di bagian sini, kemudian by range of station. Di sini kita ganti increment along curve-nya jadi 100, di bawahnya juga 100. Terus additional sample controls-nya kita ganti true semua. Kemudian oke. Setelah kita klik tadi dan kita ubah true semua, kita oke, kemudian kita enter saja. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan klik ini, create multiple views. Kemudian next, di sini placement optionnya kita ganti draft. Kemudian next. Kemudian ini next. Nah, di select band setnya ini kita ganti major station offset elevation. Kemudian create section views. Kita cari di tempat yang kosong. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini akan muncul detail-detail dari elevasi dan offsetnya. Dia akan menunjukkan detail-detailnya. Setelah itu, kita akan menjalankan, akan running dari jalan yang sudah kita buat, yaitu di bagian analyze, kemudian analyze di drive, terus kita klik di trase jalan ini di bagian tengah. Kemudian oke. Kemudian kita tunggu loading.
Kemudian setelah sudah akan muncul seperti ini, kita tinggal play. Dan ini simulasi bagaimana ketika jalan sudah dilalui. Sini kita bisa percepat. Ini kita coba 80. So, kita coba play. Ya. Jika sudah seperti ini, sekian tugas saya, sekian dan terima kasih.